Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sungguh berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan ketika Dia memampukan kita sampai saat ini untuk memasuki ibadah Paskah. Dan semuanya itu bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kasih anugerah Allah, penyertaan tuntunan tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati kita semua. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Mungkin mempunyai berbagai banyak pengalaman merayakan Paskah melalui berbagai kegiatan di dalam ibadah maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan melalui apa yang kita jalani, apa yang kita alami, kita punya banyak segudang pengalaman di dalam kehidupan kita. Kalau cara Jawa wis akeh leh mangan uyah. Tetapi yang menjadi permenungan di dalam kehidupan kita, menjadi introspeksi dalam kehidupan kita, kira-kira lebih penting mana, lebih baik mana antara pengalaman dan pengalaman. Jadi sesungguhnya nilainya bukan terletak kepada seberapa banyak kita memiliki pengalaman, tetapi terletak seberapa pengalaman itu kita maknai, memperbarui kehidupan kita, mengubah kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Allah. Tema yang diangkat Panitia Paskah tahun 2020 ini, Dia mengubah hidup kita, dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Biarlah pengenalan kita akan Kristus, pengenalan kita akan karyanya di dalam kehidupan kita terus kita maknai. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika beberapa hari kita sudah bersama-sama mengenang masa sengsara Yesus Kristus, kita sudah belajar melalui ibadah, doa, puasa, bagaimana kehadiran Kristus itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan hidupnya diserahkan, didedikasikan untuk menyelamatkan semua orang, untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa, supaya saya dan saudara, supaya orang-orang yang percaya tidak mengalami kerusakan tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Bagaimana kita belajar melalui keteladanan, mengosongkan diri, merendahkan diri, mengosongkan diri, kenosis, menanggalkan status kealahannya, menanggalkan jabatannya, menanggalkan kekuasaannya untuk rela turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi abdi, bahkan merendahkan diri, rela sengsara, taat sampai mati di kayu salib. Mari keteladannya itu mengubahkan mental perasaan kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah melalui keteladanannya mengubah akal budi, memperbarui akal budi, pikiran, perasaan kita menjadi orang-orang yang bermental orang. Tidak lagi mengandalkan kekuasaan, tidak lagi mengandalkan kepandaian kita, tidak lagi mengandalkan kedudukan, tidak lagi mengandalkan apa yang kita miliki, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, melainkan kita mengosongkan diri. Kita percaya bahwa ketika kita mengosongkan diri, kita akan dipenuhi kasih dan anugerah Allah.
kita menjadi orang-orang yang bermental hamba, abdi, tidak berorientasi untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang kedua, ayat 9 dan 11 sesungguhnya meneguhkan, menegaskan, menguatkan kita bahwa ketaatannya untuk rela menderita, jalan sengsara mati di kayu salib itu sesungguhnya menjadi jalan bagi kemuliaannya. PGI mengangkat tema melalui pesan Paskah tahun 2020 ini. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang baru. Di tengah kondisi persoalan bangsa dan negara, di tengah kondisi persoalan dunia, di tengah berbagai persoalan tantangan kehidupan yang kita alami, di dalam kebangkitannya ada pengharapan yang baru, di dalam kebangkitannya ada kekuatan yang baru, di dalam kebangkitannya ada semangat yang baru. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga percayaan kami. Menawa Sang Kristus orang kapitadosan kula lan panjenengan kloho menapa ingkang dipun pawartosaken para nabi, menapa ingkang dipun pawartosaken tiang-tiang ingkang sampun kurmini kita medharaken kabar kabingahan mawartosaken Injil menika kloho tanpa guna. Tetapi karena kebangkitan Kristus, kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan, kita semakin diyakinkan bahwa tidak salah kita menaruh pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada unen-unen Jawa, witing tresno jalaran saka kulino, sedaya sampun apal gitu. Tetapi itu dilengkapi lebih dalam lagi pemaknaannya ketika berbicara tentang perjuangan kehidupan. Witing mulya, etu ing mulya, iku jalaran wani rekoso. Artinya apa? Kemuliaan Kristus itu diraih, itu dilewati, itu dilalui melalui penderitaan. Sehingga hal tersebut mengubahkan kehidupan kita semakin teguh di dalam pengharapan. Tidak mudah mengeluh di dunia yang semakin rapuh. Tidak mudah putus asa di dalam dunia yang banyak persoalan, banyak bencana, banyak penderitaan. Tidak ciut nyali meskipun ada tantangan yang besar. Iman tetap teguh di dalam kerapuhan, tetap tegar di masa sukar. Iman tidak pailit meskipun di masa sulit. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah melalui momen Paskah tahun 2020 ini, keteladanan Kristus, kebangkitan Kristus betul-betul mengubahkan kita, mengubahkan hidup kita untuk semakin berkenan, mengubahkan, memperbarui keyakinan dan pengharapan kita di dalam Kristus. Kita berjuang bersama-sama, saiko kapti nindakaken ayah lelati, saiko proyo nindakaken kersanipun Gusti. Ojo wegah anggone ibadah, ojo suloyo anggone budidaya, tansah ndedonga lan makarya mesti kula lan panjenengan bisa, mesti diberkahi karo Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Setya bekti lan ngabekti dumateng Gusti mesti diberkahi. Setya lan bekti anggenipun ngibadah pasrah sumarah dhateng Allah mesti kula lan panjenengan karoban berkah. Selamat Paskah, memaknai kehidupan yang terus diberkati dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati.